يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah biniyatul qabul tamami kulli sholat ma'mul wa ila hadiyatul rasul habibil akram sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhurriyyati wa li baiti wa qarabati ajma'in wa bi jahi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah wa bi jahi musannifi hadzal kitab al-habib Abdullah bin al-Haddad wa jami'u surihi wa qarahi wa dhawil uquqi alim ajma'in wa bi jahi jami' asatidina wa muallimina wa masyayikhina khususan Syekh Ki Haji Muallim Syafi'i Hadami, Ki Haji Saifuddin Amzar, Ki Haji Sabila Rasyad, Ki Haji Mursyidi, Ki Haji Iskandar, Ki Haji Ahmad Ma'ruf, Ki Haji Sofwan Nizami, Ki Haji Bujamin Muhammad. Annallaha ta'ala yaghfir lahum warhamhum wa afihim wa afwanhum. Thumma ila arwahil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa nahus khususan ila ruhi Ki Haji Rafiq Fahrudin wa ila arwahil kubur liman hadara fi hadzal bait. أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وآفهم وافعنهم وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap para pecinta ilmu Allah, pecinta syariat Allah, yang mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang saya hormati Sahibul Bait, Pak Ustadz Dadi sekeluarga, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabab apa yang beliau niatkan dalam majelis ini untuk mendapatkan perbaikan dalam diri dan keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir juga senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Dan juga muqarrid kita, alhamdulillah jazakumullah ala qiraatikum. Mudah-mudahan apa yang menjadi sabab bacaan di depan itu menjadi menambah kemuliaan
Mari sama-sama langsung saja kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa 'alaika bil 'adli fi ra'iyatika al-khassati wal 'ammati wa kamalil hifzi wa tafaqqudi laha fa innallaha ta'ala sa'iluka anha. Wa 'alaika dan hendaklah olehmu, wa 'alaika dan lazimkanlah olehmu bil adli untuk bersikap adil fi ra'iyatika pada rakyatmu al khassati rakyatmu yang khusus wal amati dan rakyatmu yang secara umum wa kamalil hifzi ini atofnya ke bil adli jadi wa alaika bi kamalil hifzi dan hendaklah olehmu untuk menyempurnakan dalam penjagaan wa tafaqqudilaha dan pemeliharaan laha pada rakyat. Kenapa emang? Fa innallaha ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala sa'iluka anha akan bertanya kepadamu anha tentang rakyatmu. Wa kullu ra'in mas'ulun dan setiap pemimpin ra'in mas'ulun itu akan diminta pertanggungjawabannya an ra'iyatihi dari setiap rakyatnya. Wa'ani dan maksud saya kata Ki Musannif bi ra'iyatikal khassati dengan rakyatmu yang khusus. Jadi yang dimaksudkan oleh saya kata Ki Musannif yang dimaksud rakyat khusus itu adalah jawarihu kasab'u anggota badanmu yang 7. Jadi kata Ki Musannif bahwa kita ini punya rakyat khusus, ada rakyat umum. Yang dimaksud rakyat khusus adalah jawarihu kasab'i, anggota badanmu yang 7. Apa itu? Wahia yaitu satu al-lisanu lisan, yang kedua was-sam'u pendengaran, yang ketiga wal basoru penglihatan, yang keempat wal batnu dan perut, yang ketujuh wal farju dan kemaluan, yang keenam berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam wal yadu. Yang ketujuh wal rijlu kaki. Itu sab'atul a'do 7 anggota badan. Ini kalau keterangan kitab Nasha'ihud Diniyah begitu juga tuh. Ketika ngebahas soal puasa ada saumul khusus, ada saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Nah kalau saumul umum puasa yang umum atau saumul awam puasa awam, orang yang cuman sebatas kagak minum, kagak makan, kagak hubungan suami istri, itu puasa awam. Nah nanjak puasa yang khusus ini nih, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, yang keempat menjaga 7 anggota badan. Ini sab'atul a'do. Kalau di sini bahasanya jawahirus sab'ah. Jawahirus sab'i itu 7 anggota. Nah, itu kalau keterangan dalam kitab Nasha'ihud Diniyah ini saumul khusus. Jadi kita puasa bukan cuman kagak makan, kagak minum, tapi 7 anggota badan dijagain. Lisan, omongan, pendengaran, penglihatan, batun perut, waktu sahur, waktu buka, makannya benar-benar yang halalan thayyiban, kemudian wal farju kemaluan, wal yadu tangan, wal rijlu kaki. Nah itu 7 anggota badan disuruh jagain.
Nah, kalau dalam pembahasan di sini, ini yang dimaksud rakyat khusus. Jadi kita pemimpin rakyat khususnya 7 anggota badannya. Fa inna hadhil jawariha karena sesungguhnya 7 anggota badan ini ra'iyatun istara'akallahu iyyaha wa amanatun iktamanaka 'alaiha. Fa inna hadhil jawariha karena sesungguhnya 7 anggota badan ini ra'iyatun adalah rakyat. Istara'akallahu iyyaha yang memerintahkan siapa Allah untuk menjaga. Iyyaha itu anggota 7 badan itu. Wa amanatun iktamanaka 'alaiha dan menjadi amanah yang sudah Allah amanahkan kepadamu 'alaiha atas 7 anggota badan tersebut. Maka tafreknya fa'alaika maka hendaklah olehmu bikafiha untuk menahan 7 anggota badan tersebut an maksiatihi dari bermaksiat kepada Allah. Wastimaliha dan mempergunakan hak akan 7 anggota badan tersebut bitaatihi untuk taat kepada Allah. Jadi 7 anggota badan kata Ki Musannif itu sebutannya sebagai rakyat khusus. Dan yang kedua kata Ki Musannif, maka karena jadi rakyat khusus kita udah diperintahin untuk jagain bener-bener tuh, ngawasin 7 anggota tersebut, dan itu juga bagian yang menjadi amanah utama. Maka perintahnya jangan sampai ini 7 anggota badan itu ikut dalam maksiat atau menjadi perantara maksiat, dan anjurannya kita kudu menjadi 7 anggota badan itu menjadi perantara taat kita kepada Allah. Kemudian fa innallaha ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Fa innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala innama hanya sanya khalaqaha menciptakan siapa Allah hak akan 7 anggota badan laka untukmu itu. Untuk apa Allah menciptakan? Lituti'ahu untuk taat kepada Allah, untuk kamu taat kepada Allah biha dengan sebab 7 anggota badan. Wahia dan 7 anggota badan tersebut min ajalli ni'amillahi alaika, termasuk nikmat-nikmat yang besar alaika yang ada padamu. Itu peran penting semua tuh 7 anggota badan. Bukan cuma min ajalli ni'amillah, tapi wa syukriha, dan menjadi bagian untuk kita bersyukur atas 7 anggota badan antuti'ahu untuk kamu taat kepada Allah Subhanahu biha dengan sebab 7 anggota badan. Wa alla ta'siyahu dan janganlah kamu bermaksiat kepada Allah bisyai'in dengan sesuatu apapun. Fa'in tarokta dalika, fa'in maka jika tarokta engkau meninggalkan dalika hal yang demikian itu, artinya kita tidak bawa kepada ketaatan, walam taf'alhu faqad baddalta nikmatallahi kufran, walam taf'alhu dan engkau tidak melakukan akan kebaikan tersebut, faqad badalta maka sungguh engkau telah mengganti nikmatallahi nikmat Allah tersebut kufran halnya jadi kekufuran. Jadi ketika anggota 7 badan itu kita bawa menjadi perantara taat kita kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka kita termasuk orang yang menjalankan syukur kepada Allah. Tapi mafhum mukhalafahnya kebalikannya, andai kata 7 anggota badan itu tidak kita bawa taat kepada Allah, berarti kita sudah mengganti nikmat Allah jadi kufur kepada Allah. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Kemudian walaula annallaha sakhara hadhil jawarihalaka wa jabbaroha ala ta'atika lakunta la tastati'u
anta'siyallaha bisyai'in minha. Walaula annallaha, dan seandainya tidak bahwasanya Allah menundukkan hadhil jawariha 7 anggota badan tersebut laka untukmu, wajib baroha, dan memaksa siapa Allah akan 7 anggota badan tersebut ala ta'atika, untuk ikut taat kepadamu, lakunta la tastati'u anta'siyallaha bisyai'in minha, maka pasti kamu tidak bisa, la tastati'a, kamu tidak bisa, anta'siyallaha, bermaksiat kepada Allah, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, minha, dari 7 anggota badan tersebut. Jadi seandainya Allah udah tundukin tuh 7 anggota badan tersebut, dan Allah sudah paksa 7 anggota badan tersebut, maka pasti kita tuh nggak bakal berani maksiat sama Allah gitu. Dan itu yang menjadi harapan kita tuh. Tapi itu nggak ujug-ujug. Makanya kalau dalam bahasa santri ada bahasa riyadoh. Orang riyadoh tuh melatih diri tuh dalam rangka melatih 7 anggota badan itu biar kagak bengis, biar kagak gampang maksiat. Makanya dalam tasawuf ada istilah riyadoh, atau dalam bahasa redaksi yang lain ada yang menyebut tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dengan jalan 7 anggota badan itu kudu dirapiin. Makanya tadi tuh dalam bahasa orang puasa salah satunya proses buat ngejinekin 7 anggota badan itu biar kagak tapi bengis. Nah itu cuman masalahnya susah banget itu 7. Kita satu aja kecolongan mulu, lisan, pendengaran, yang lain udah kejagain, atau lagi yang lolos, apalagi 7-7-nya. Nah itu berat tuh, jadi nggak gampang tuh gak jagain 7 anggota badan. Maka sekali lagi salah satu berkaitan orang dianjurkan puasa itu dalam rangka riyadoh, ngejinekin 7 anggota badan tuh biar nggak tapi bengis, nggak tapi liar. Kemudian wa kullu jarihatin minha, wa kullu, dan setiap jarihatin anggota badan dari 7 tuh, mulai dari pendengaran dan semuanya, minha, dari 7 anggota badan itu, takululaka, itu ngomong kepadamu, bilisani haliha, dengan lisan keadaan 7 anggota badan. Jadi secara enggak langsung setiap anggota badan yang 7 itu udah ngomong sama kita. Apa omongannya? Ida arotta anta malabihal maksiata ya abdallah. Ida, apabila arotta, engkau ingin, anta malah, beramal, berbuat, biha, dengan 7 anggota badan, berbuat apa? Al maksiata, akan maksiat, ya abdallah, wahai hamba Allah, ittaqillaha, takwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Apa kata anggota badan selanjutnya? Wala tukrihni, dan jangan paksa aku, ala fi'li ma harramallahu alayya, ala atas fi'li, melakukan ma apa-apa, harramallahu, yang telah Allah haramkan, alayya, atasku. Jadi setiap orang yang pengen maksiat itu sebenarnya 7 anggota badan udah ngomong kepada kita, wahai Tuhan, wahai hamba Allah, takutlah sama Allah, jangan lu paksa gua buat ikut maksiat gitu yang udah diharamin sama Allah. Kemudian apalagi omongannya kata itu 7 anggota badan. Faida asaitallaha biha, faida, maka apabila asaita, engkau bermaksiat Allah kepada Allah, biha, dengan 7 anggota badan tersebut, tarji'u ilayya, engkau pulang lagi kepada aku, engkau kembali lagi kepada aku. Wa taqulu, dan anggota badan berkata, apa anggota kata jarihah, kata anggota badan tersebut, qad nahaitu, sungguh aku telah larang, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Falam yasma, tapi dia nggak dengar. Wa ana, dan saya, bari'atun, udah bebas,
mimma dari apa-apa sona'a yang dia perbuat. Jadi itu kata si anggota badan. Kemudian wasaufa taqifu dan ketika kamu ingin berdiri baina yadaillahi di hadapan Allah fatantiku maka berbicara natoko yantiku sama kayak takallama ya takallamu fatantiku jawarihuka maka ngomonglah itu anggota-anggota badanmu syahidatan halnya juga menjadi saksi laka kepadamu bima amil biha min khairin bima dengan apa-apa amil tak yang engkau telah perbuat biha dengan anggota 7 badan tersebut min khairin dari kebaikan wa alaika dan juga atasmu bima dengan apa-apa amil tak apa yang engkau perbuat biha dengan sebab 7 anggota badan tersebut min syarrin dari keburukan. Jadi kata anggota 7 badan gue udah ingetin lo kalau bahasa kasar kita, tapi lo tambeng pengen maksiat juga. Jadi ya Allah ya Tuhan, saya udah lepas ya, bariatun mimma sona'a, saya udah lepas ya, saya udah ingetin dia gitu. Itu jadi anggota tubuh kita yang ngingetin. Kemudian begitu kita pengen berdiri di hadapan Allah, 7 anggota badan itu nanti akan menjadi saksi nih. Fa in khairon fa khairun wa in kanas wa in syarron fa syarrun. Kalau amal itu buruk, maka anggota badan itu akan bersaksi kebaikan keburukan kepada kita. Tapi kalau min khairin kebaikan, maka yang baik juga akan bersaksi. Kemudian fi yaumin la maradda lahu minallahi wa lakum min malja'in yauma idin wa malakum min nakirin. Fi yaumin, ini ayat Quran ya. Fi yaumin, tapi kalau dimaksud ini menjadi kalimat dari nas kitab fi yaumin. Tapi kalau dimaksud kepada ayat Quran yaumun, di ayatin yaumun la maradda lahu minallahi ma lakum min malja'in yaumin wa yauma idin wa malakum min nakir. Di sini surat Asy-Syu'ara. Cuma perasaan surat Asy-Syura ini yang benar. Asy-Syura. Asy-Syura. Kalau itu ayat 76 75 74 ini. Yaumun la maradda. Suatu hari la maradda lahu. Enggak ada yang bisa menolak minallahi dari apa? Dari Allah, kedatangan Allah. Malakum min malja'in, tidak ada bagi kalian min malja, tempat berlindung, maljaun yauma idin, suatu hari nanti. Wa malakum min nakir, dan kamu tidak lagi bisa mengingkari. Ini yaumun ini kelebihan gitu. Sampai nakir. Kalau kitab ini kelebihan yaumun. Kemudian wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumun la yanfa'u, satu hari itu nanti tidak ada manfaatnya, harta dan anak-anak enggak ada manfaatnya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang salim. Jadi semua harta, semua anak itu bisa jadi kagak ada manfaatnya, kecuali kalau dia datang kolbun salim. Berarti kunciannya itu, passwordnya itu di kolbun salim. Kalau kolbunnya salim, maka hartanya bisa jadi manfaat. Kalau kolbunnya salim, maka anaknya bisa jadi manfaat. Berarti mafhum mukhalafahnya, andai kata kolbunnya kagak salim, hartanya kagak jadi manfaat, malah bisa jadi mudorot. Termasuk anaknya kagak jadi manfaat, bahkan bisa jadi menjadi mudorot kalau dia datang kepada Allah bukan bawa kolbun salim. Kemudian wa'ani, dan maksud saya, kata Ki Musannif, bira'iyatikal amati, yang dimaksud dengan rakyatmu yang umum. Tadi rakyat yang khusus tuh udah. Sekarang rakyat yang umum. Jadi rakyat yang khusus, kata Ki Musannif tadi 7 anggota badan. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang rakyat umum yang mana?
Wa'akni dan maksudku, kata Ki Musonib, bira'iyatikal amati, yang dimaksud dengan rakyatmu yang umum. Apa itu? Man ja'alallahu laka alaihi wilayatan min waladin wa zaujatin wa mamlukin. Man, siapapun, ja'alallahu, yang telah menjadikan siapa Allah, laka, untukmu, alaihi, atasnya, wilayatan, kekuasaan. Kekuasaan dari siapa saja? Min waladin, satu, dari anak, wa zaujatin, dari istri, wa mamlukin, dan dari budak. Kalau dulu mamluk, sesuatu yang dimiliki, harta termasuk. Jadi intinya yang dimaksud rakyat umum tuh keluarga gitu itu. Jadi kekuasaan kita tuh di wilayah anak, istri, dan harta, mamluk. Dalam redaksi yang lain yang dimamluk di sini dimaksudnya budak. Fakullu haula'i, dan setiap mereka itu, min ra'iyatika, itulah di antara rakyatmu. Wal wajibu alaika, dan wajib atasmu, irsyaduhum ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'atihi. Maka wajib bagimu, irsyaduhum, untuk memberikan irsyad, petunjuk, nasihat kepada mereka, ilal qiyami, untuk menegakkan, bima, pada perkara, faradallahu alaihim, apa-apa yang Allah fardukan alaihim, kepada mereka, ra'iyah, min ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Itu wajib tuh, kewajiban irsyad kita sebagai keluarga kepala keluarga, untuk irsyad kepada mereka. Makanya dalam kitab yang lain, kita ibadah nggak boleh bersikap ananiyun. Ananiyun tuh egois. Jadi kita ke musola, ke masjid, nggak pakai ngingetin bini, anak, udah sembahyang belum, pokoknya ke masjid aja. Itu namanya sikap ananiyun, egois dalam ibadah. Jadi sudah bodoh keluarga gua, yang penting gua ke masjid. Nah, nggak bisa tuh. Itu salah satu yang menyebabkan habaun mansurun, seperti debu bertaburan, ibadahnya kayak begitu. Karena dia punya rakyat, maka rakyatnya kudu diingetin. Makanya kewajiban orang tua ngingetin sembahyang kagak terputus hatta yamuta, sampai anak itu mati. Bukan sampai anak itu nikah. Kalau anak itu nikah, itu min haitsul kasbi, dari urusan usaha, urusan banda, urusan berkaitan nafkah. Tapi berkaitan agama, min haitsuddin, itu nggak putus orang tua ame anak, hatta yamuta, sampai anak itu mati, sampai orang tua itu mati, baru putus. Jadi kadang juga ada orang, dia mau udah punya laki, itu bukan tugas gua. Kagak, selama kita masih, orang tua masih hidup, tetap kita kudu ingetin gitu, berkaitan urusan ma faradallahu alaihim, apa-apa yang Allah fardukan kepada mereka, khusus sholat, puasa Ramadan, zakat, itu kita kudu ngingetin. Adapun cara ngingetin tergantung bagaimana kebiasaan, apa yang ada di keluarganya masing-masing. Jadi wajib tuh. Kemudian apa lagi? Irsyad, memberikan petunjuk kepada keluarga ke dalam apa lagi? Yang pertama tadi ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'atihi. Kemudian untuk menegakkan wa ma harramallahu alaihim min maksiyatihi, dan apa-apa yang sudah Allah haramkan atas mereka min maksiyatihi, daripada durhaka maksiat kepada Allah. Jadi dikasih tahu yang haram yang mana, yang wajib yang mana, yang halal mana, yang haram mana. Maka itu kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Maka menjadi yang wajib itu sebenarnya kalau dalam nasihat dunia lah gitu. Dalam kitab nasihat dunia, sebenarnya yang ngajarin anak Quran, ngajarin anak agama itu bukan tugas ustadz sebenarnya. Tugas orang tuanya masing-masing. Bukan tugas ustadz, bukan. Itu tugas orang tua. Cuman karena orang tuanya sibuk, cuman karena orang tuanya kurang ngerti, maka akhirnya tuh anak dibawa ke ustadz, begitu. Jadi kewajiban pertama bukan ustadz, bukan, tapi orang tua.
Nah, cuman umumnya nggak begitu orang nyangkanya. Makanya tugas ustadz, guru tarif. Nah, kalau tuh ustadz dipikirin, kadang-kadang kalau di pengajian kan begitu. Kalau buat bayaran sekolah pada rajin, begitu ngaji udah tanggal 32 kagak ada yang bayaran. Padahal itu yang lebih wajib tuh. Nah, itu orang akhirnya cuma narok doangan. Nah, itu padahal lebih wajib dari yang wajib. Itu fardu ain soalnya. Kemudian wahdar dan waspadalah olehmu, wahdar dan hati-hatilah olehmu, antusamihahum fitarkin wajibin, engkau musamahah, musamah itu bertoleran, hati-hatilah engkau bertoleransi kepada mereka fitarkin wajibin, dari meninggalkan perkara yang wajib. Nggak ada toleran ya. Jadi jangan sampai kita bertoleran ame mereka, ame keluarga kita nih. Ketika keluarga kita meninggalkan perkara yang wajib, kita udah tolerir udah. Nggak boleh, nggak ada toleransi, nggak ada tolerir. Nggak boleh, nggak ada tasamuh, nggak ada. Karena urusannya wajib, nggak boleh, kudu dikerjain. Jadi nggak boleh kita mentolerir. Kemudian nggak boleh mentolerir dalam apa lagi? Irtikabi muharramin, di dalam melakukan apa keharaman. Nggak boleh. Ketika keluarga kita ada melakukan keharaman, wajib kita ingetin. Jangan kita tolerir, udah deh biarin dah, udah kerja. Jangan pakai begitu tuh. Kemudian wadu'uhum, dan ajak mereka fil amr, wadu'uhum, dan ajak olehmu mereka ila ma fihi, kepada apa-apa yang ada di dalam. Mengajak apa? Najatahum wa sa'adatahum, mengajak akan keselamatan mereka, wa sa'adatahum, dan kebahagiaan mereka, fid daril akhirati, untuk kehidupan akhirat. Wa ahsin, dan perbaiki olehmu adabahum, adab mereka. Wala taghrus, dan jangan kau tanam fi qulubihim, di hati mereka, di keluarga kita. Tanam apa? Hubbad dunia, resep ame dunia, wasyahwataha, dan ame syahwat dunia. Jangan kita tanam biar dia ngoyo banget ame dunia. Jadi motivasi ini jangan motivasi dunia mulu. Cuman kita kebanyakan begitu, ya ujung-ujungnya buat dunia lagi, sekolahin apa, entar ujungnya biar nyari duit gampang. Nah, itu kita suruh jangan tanemin keluarga kita, jangan timbang urusan dunia doang, syahwat dunia. Artinya justru kebalikan, yang namanya dunia wasilah jalanan untuk mencari keberkahan akhirat. Kalau udah dunia dihukumin akhirat, maka hukumnya akhirat. Kalau kata ulama fikih, usul fikih, siapa orang yang menjadikan dunia hukum akhirat, maka dunianya jadi hukum akhirat. Misalnya kita beli motor, tujuan beli motor kita misalnya biar ngaji ke sono gampang, biar kita ibadah enak, maksudnya cepat, gampang, kagak ribet. Nah, motor itu jadi hukum akhirat tuh. Jadi tujuan utama kita dalam hal keduniaan semuanya buat akhirat, maka jadi akhirat. Kita bikin rumah biar lebih adem, kita gedein, kita tingkatin, tujuannya biar ibadah lebih enak, biar lebih nyaman, biar kagak sumpek. Nah, kita bangun rumah kelihatannya buat dunia, tapi hukumnya jadi akhirat. Nah, itu bukan hubud dunia namanya. Tapi kalau hubud dunia nggak ditempelin akhirat, itu kalau dalam kitab Mau'izatul Mu'minin Imam Ghazali. Jadi ketika kita menanamkan orang dalam keduniaan, tetap akhirat yang kita tempelin. Jangan semata-mata tok dunianya doangan, nanti jadi kufur. Jadi orang yang menanamkan hati mereka, makanya di sini wala taghrus, dan jangan kau tanam fi qulubihim, di dalam hati keluarga mereka, keluarga kau, hubbad dunia, cinta dunia, wasyahwatah, dan syahwat dunia. Kenapa emang fatakuna bidalika, maka bisa menjadi bidalika hal itu musian ilaihim, jadi jahat, musian jadi orang jahat, ilaihim kepada keluargamu. Artinya mental jahatnya akan muncul ketika ditanemin cuman hubbud dunia, wasyahwat dunia. Nanti yang akan muncul musi itu orang jahat.
dari kata sa'ah, jahat, sayyi'ah, kejahatan, musi, orang jahat. Wa qad warada anna ahlal insani wa waladihi yata'allaquna bihi baina yadayillaha wa yaquluna ya rabbana innahu lam yu'arrifna ma aujabat alaina min haqqika faqtas solana minhu. Wa qad warada, dan sungguh telah ada satu riwayat, anna ahlal insani, bahwasanya keluarga seorang, wa waladahu, dan anak manusia, itu yata'allaquna bihi, itu bergantung, bihi dengannya, baina yadillah, di hadapan Allah. Jadi yang namanya anak, bini, semua yang kita miliki, dia bakal bergantung kepada orang tersebut tuh, pimpinan keluarga. Wa yaquluna, dan mereka akan teriak, mereka akan berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innahu, sesungguhnya dia, kepala keluarga, lam yu'arrifna, belum pernah mengenalkan kepada kami, arrafa yu'arrifu, belum pernah mengenalkan kepada kami, ma aujabta, apa-apa yang engkau wajibkan, alaina, kepada kami, min haqqika, dari hakmu ya Allah. Maka permohonan orang yang gelayutan tersebut tuh keluarga, faktas solana minhu, faktas so, maka kisos dia ya Allah, balas dia Allah, hukum dia lana, dari kami, minhu, lana, untuk kami, minhu, dari orang tersebut, dari kepala keluarga. Jadi itu tuntutan keluarga tuh, ketika kepala keluarga itu tidak mengenalkan agama, mengenalkan apa yang menjadi perintah kepada Allah, apa yang menjadi larangan Allah, apa yang halal, apa yang haram, itu nggak pernah dikenalin. Nanti keluarga itu dia akan berhadap kepada Allah, kemudian nuntut. Nah itu yang akhirnya, makanya kenapa jadi wajib yang namanya keluarga kita kenalin kepada agama. Kalau kitanya belum kenal, maka kita suruhin ke tempat-tempat di mana ada majelis ilmu atau ke guru-guru biar kenal sama agama. Wa alaika wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap para pecinta ilmu di dalam majelis Al-Ghazain, pada inti pasal ini kita diingatkan berkaitan soal keluarga, soal rakyat. Jadi kita punya rakyat, ada rakyat khusus, ada rakyat umum. Intinya kita diajak buat bertadabur, bertafakur, dan kita akhirnya bisa muhasabah dan kemudian mujahadah. Kita introspeksi diri dan kemudian meningkatkan kesungguhan kita dalam taat kepada Allah, kesungguhan kita dalam meninggalkan apa yang menjadi keharaman apa kepada Allah. Bukan cuma kita, sampai kepada rakyat yang umum yang menjadi tanggung jawab kita. Kan disebutin, sekalipun ada orang yang belum keluarga pun berarti dia punya rakyat dalam anggota badannya. Ya, itu kira-kira pengajian kita malam hari ini. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang nanya, ada pertanyaan. Oh iya, ada ibu ya, mohon maaf kepada ibu, kalau ada pertanyaan barangkali silakan.